Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sumedran SPD MPD dengan NIM IDN 0016 058806. Saya adalah salah satu dosen pada program studi Pendidikan Masyarakat, jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Adapun konsentrasi bidang ilmu saya yakni pendidikan luar sekolah pada bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan informasi model pembelajaran yang saya lakukan dengan bentuk DIA, Delivery Interaction Assessment, pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah profesi pendidikan luar sekolah dengan bobot 2 SKS. Adapun mata kuliah ini ditawarkan pada semester genap, yakni di semester 4. Adapun deskripsi singkat mata kuliah profesi pendidikan luar sekolah sebagai berikut. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman, sikap, dan keterampilan terkait keprofesian pendidikan luar sekolah. Mata kuliah ini membahas materi tentang konsep dan ruang lingkup profesi, jenis dan karakteristik profesi, ketenagaan dan kelembagaan PLS, profesi pendidik dan keahlian PLS, profesi pengelola program PLS, kemudian profesi tenaga kependidikan PLS. Kemudian relevansi tentang tantangan dan peluang profesi PLS di era 4.0 dan 5.0. Selanjutnya, membahas tentang profesi pendidik PLS serta implementasi profesi PLS di lapangan dan di masyarakat. Mata kuliah ini berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa melalui praktek lapangan dan kegiatan berbasis proyek dengan pelaku profesi PLS yang ada di masyarakat. Hasil observasi mahasiswa disajikan dalam kelas sebagai bahan informasi agar mahasiswa yang lain dapat mengetahui dan memahami keseluruhan jenis profesi PLS yang terlaksana di masyarakat saat ini. Kemudian, mata kuliah ini dilakukan dengan 16 kali pertemuan yang terdiri atas aktivitas perkuliahan, penyampaian materi, penugasan, UTS, dan UAS. Perkuliahan pada mata kuliah ini dilakukan dengan tatap muka dan didukung juga dengan sistem pembelajaran online melalui LMS Universitas Sriwijaya. Adapun topik-topik pembelajaran yang akan disampaikan pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Pertama, pengertian dan ruang lingkup profesi. Kemudian, karakteristik dan syarat profesi. Selanjutnya, ketenagaan dan kelembagaan pendidikan luar sekolah. Kemudian, jenis dan ruang lingkup profesi PLS. Selanjutnya, membahas profesi pendidik keahlian PLS yang terdiri atas tutor, instruktur, pelatih, guru PAUD, widyaswara, motivator. Kemudian, profesi pengelola program PLS. Selanjutnya, materi tentang profesi PLS, profesi pendidik PLS yang terdiri dari pamong belajar, fasilitator, pemberdayaan masyarakat, tenaga penyuluh, penilik, dan pekerja sosial. Berikutnya, ketenagaan PLS yang profesional dan fenomena globalisasi pendidikan non-formal. Selanjutnya, relevansi, peluang, dan tantangan profesi PLS era industri 4.0 dan 5.0. Terakhir, membahas tentang observasi mandiri, pelaporan tentang profesi PLS di satuan PNF dan masyarakat. Setelah kita mengetahui deskripsi singkat mata kuliah yang saya ampu, kemudian saya akan menyampaikan tentang model pembelajaran yang saya lakukan dengan teknik DIA. Pertama, delivery. Di sini, dalam pembelajaran, saya menyampaikan strategi pengkajian bahan ajar dan materi yang akan saya sampaikan. Pertama, saya menyampaikan sedikit gambar yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Yang kemudian, saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menelaah
dan menyampaikan pemahaman tentang gambar tersebut, yang kemudian saya meminta untuk dihubungkan dengan materi yang akan dibahas saat ini. Adapun untuk mendukung proses pembelajaran mata kuliah ini, saya menggunakan bahan ajar berupa buku ajar yang telah saya susun bersama tim, yang berjudul Profesi PLS, Telaah Terhadap Tenaga Pendidik, Kependidikan, dan Pekerja Sosial. Selanjutnya, interaction. Adapun pembelajaran yang saya lakukan selalu menggunakan komunikasi atau interaksi dua arah yang partisipatif. Saya terbuka atas pertanyaan yang diberikan dan saya selalu berusaha memberikan stimulus kepada mahasiswa untuk memahami materi yang disampaikan. Terakhir, asesmen. Dalam penilaian, saya selalu bersifat objektif, baik penilaian mandiri, individu, ataupun kelompok. Adapun unsur-unsur yang ada dalam penilaian yang saya lakukan yaitu pertama, partisipasi dan keaktifan dalam perkuliahan dengan bobot 30%. Kemudian pelaporan observasi dan proyek kolaborasi bersama profesi PLS terkait profesi PLS di masyarakat dengan bobot 30%. Selanjutnya, kuis 5%, UTS 15%, dan terakhir UAS sebesar 20%. Berikut adalah cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah profesi PLS untuk tema pembelajaran tentang profesi pamong belajar dan fasilitator pemberdayaan masyarakat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa ya. Sehat semua? Baik, hari ini kita kembali ke perkuliahan mata kuliah profesi PLS. Pertemuan keberapa hari ini? 11. Pertemuan ke-11. Baik. Sebelum memulai perkuliahan, saya akan mengecek absensi terlebih dahulu untuk melihat kehadiran daripada mahasiswa semuanya. Ya, saya akan panggil satu persatu. Semoga hadir semua ya. Baik. Gevira ada? Hadir. Nazwa? Hadir. Sari Murti? Hadir, Pak. Oke. Adevia? Hadir, Pak. Oke. Bayu? Hadir, Pak. Baik. Semuanya hadir ya? Ya, Pak. Baik. Luar biasa. Hari ini semangatnya hadir semua untuk mengikuti perkuliahan yang ke-11. Baik, pada minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang profesi PLS, yaitu pengelola program PLS. Saya ingin coba mengingat kembali, merefleksi ulang ya materi sebelumnya. Siapa yang ingin mencoba mengingatkan teman-temannya tentang materi minggu lalu? Silakan. Repi, silakan. Ya. Seperti POAC, tapi kalau di program PLS ini itu ada identifikator, perencanaan program, pelaksanaan program, evaluatif, atau yang terakhir itu supervisor atau peneliti, Pak. Oke, bagus ya, betul sekali. Jadi itu adalah fungsi pengelola program PLS. Baik, pada hari ini kita akan memulai perkuliahan ke-11 dengan tema yaitu profesi PLS bidang apa? Pamong belajar dan fasilitator pemberdayaan. Nah, coba dilihat di sini. Ini ada beberapa gambar yang sudah saya tampilkan ya, munculkan di sini. Gambar pertama, 2 dan ketiga. Ada yang ingin coba jawab? Ini gambar apa? Silakan, Gevira. Untuk yang gambar pertama itu kalau dilihat itu aktivitas pendampingan di satuan belajar. Oke. Yang kedua? Kedua itu pendamping belajar untuk anak-anak PAUD. Oke. Bagus ya. Terakhir? Yang ketiga itu pendamping masyarakat. Pendamping masyarakat. Oke. Tadi Yola angkat tangan. Benar nggak disampaikan oleh Gevira? Iya, benar, Pak. Betul, ya. Jadi benar, ini bahwa adalah profesi PLS, bagian dari profesi pendidikan luar sekolah. Salah satunya adalah yang ini, tepatnya itu tugas pamong belajar.
ya, melakukan pendampingan pada satuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, terlihat seperti guru PAUD, tetapi itu bagian dari tugas pamong belajar mengembangkan pengelolaan pembelajaran pada pendidikan anak usia dini. Dan yang terakhir, seperti sedang di sawah ya, tetapi itu bagian dari pendampingan yang dilakukan oleh seorang fasilitator pemberdayaan masyarakat. Berarti di sini itu bidangnya pertanian ya, bidang pertanian ya, pertanian. Oke, jadi itu sebagai pemantik awal kita perkuliahan hari ini. Berarti ada pamong belajar dan fasilitator pemberdayaan masyarakat. Oke, saya lanjutkan. Pertama, pamong belajar. Pamong belajar itu secara konsepnya adalah pendidik. Pamong itu adalah pendidik. Tugasnya adalah melakukan kegiatan belajar mengajar, mengkaji program, mengembangkan model pendidikan non formal hingga kepada nanti evaluasi pembelajarannya. Gitu. Secara status pamong belajar itu adalah pegawai negeri sipil yang tugasnya salah satunya berada di satuan PNF. Apa itu? SKP, Sanggar Kegiatan Belajar. Nah, itu salah satunya ya, tempat pamong belajar. Nah, yang kedua, pamong belajar itu karena dia itu statusnya sebagai pegawai negeri sipil, maka tentu tidak lepas dengan jabatan fungsional pamong belajar. Secara sederhana, ini saya kenalkan dulu. Kenapa? Agar ada pengetahuan kita. Oh, saya nanti mau jadi pamong belajar. Nah, ini jabatan fungsionalnya ya, beberapa hal yang disampaikan di sini tentu berkaitan dengan tugas belajar, tugas pembelajaran, tugas pengembangan, pengelolaan. Ya, sebagai seorang pegawai negeri sipil, tentu punya jabatan fungsionalnya. Ada beberapa karakteristik dalam kegiatan yang dilakukan oleh pamong belajar. Ada berapa di sini? 6. Oke. Pertama, itu disebutkan sebagai fasilitator pembelajaran. Kemudian pendukung interaksi sosial masyarakat. Tentu di dalam pembelajaran itu ada kelompok-kelompoknya, ada warga belajarnya, ada interaksi yang akan terjadi. Jadi dia memberikan dukungan, memberikan support dengan tugas apa? Tadi mengembangkan pembelajaran, mengembangkan model pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, gitu kan? Sehingga dia pembelajaran akan menjadi lebih bagus, lebih baik tugasnya. Kemudian penyelenggara aktivitas penyelenggara pembelajaran. Jadi dia bukan hanya mengembangkan, mengelola, ya, tetapi juga menyelenggarakan, penyelenggara aktivitas pembelajaran, gitu. Jadi paket C. Salah satu tugas pamong belajar itu penyelenggara aktivitas pembelajaran pendidikan kesetaraan, misalnya gitu ya, kelompok belajar keaksaraan, seperti ya. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan belajar. Nah, identifikasi kebutuhan belajar. Sudah belajar kan kita tentang identifikasi. Berarti sebelum aktivitas pembelajaran dimulai harus ada identifikasi. Cara mengidentifikasi gimana? Ada yang tahu? Yola. Menentukan apa saja hambatan yang ada dalam pembelajaran tersebut agar menemukan solusi yang tepat agar terselenggaranya pembelajaran tepat. Oke, jadi salah satunya mengidentifikasi hambatan-hambatan ya yang akan kita kelola, kita analisa sehingga nanti kebutuhannya apa. Oke, bagus ya. Itu beberapa kegiatan mengidentifikasi kebutuhan. Kemudian mendorong kemandirian belajar. Warga belajar, peserta didik itu didorong untuk bisa belajar mandiri. Ya, pendidikan non formal, pendidikan masyarakat itu salah satu konsepnya adalah memberikan kemandirian kepada masyarakat. Ya, di dalam proses pembelajaran. Setelah belajar nanti masyarakat terampil dan mandiri. Nah, jadi sebagai pendampingan dan mendorong siswa atau warga belajar menjadi mandiri. Kemudian menyediakan umpan balik. Contohnya begini, misalkan kalau ada masyarakat yang kesulitan dalam proses belajar, maka apa yang harus dilakukan oleh pamong? Harus memberikan umpan balik. Sehingga fungsinya apa? Masyarakat bisa menindaklanjuti dan kemudian menjadi mandiri. Ujungnya kan seperti itu masyarakat ya dalam proses pembelajaran. Oke, nah itu tentang karakteristiknya. Nah sampai di sini saya pikir kita sudah mengenal beberapa karakteristik dan konsep pamong belajar. Nah kita coba di sini melihat tentang beberapa kualifikasi akademik. Jadi kan kalau mau menjadi PNS itu kan harus ada kualifikasinya ya. Harus ada batasan-batasan pendidikan gitu. Kalau pamong belajar
itu paling enggak kualifikasi pendidikannya apa? Kita lulusan apa? Sarjana apa? Pendidikan. Sarjana pendidikan luar sekolah atau pendidikan masyarakat. Salah satunya adalah mempunyai ijazah sarjana S1 pamong belajar. Oke, berikutnya kita lihat beberapa standar kompetensi yang harus dimiliki oleh pamong belajar. Nah, standar kompetensi ini yang kemarin kita sudah belajar tentang paling tidak ada 4 standar kompetensi yang harus dimiliki oleh pamong belajar. Ada yang ingat? Pertama apa? Kompetensi kepribadian. Kemudian yang kedua, kompetensi sosial. Kemudian yang ketiga, kompetensi pedagogik, dan yang terakhir kompetensi profesional. Gitu. Jadi ada 4 kompetensi profesional. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan, Krisna. Ada tentang standar kompetensi Mm-mm. orang pamong belajar tadi kan ada pedagogik. Betul. Pedagogik itu seperti apa? Oke, ada kompetensi pedagogik, ya. Ada yang masih ingat pedagogik apa? Gevira, Yola, Pembelajaran terhadap anak-anak, Pak. anak-anak. Yang lain tambahkan, Pak Repi. Pengetahuan keterampilan dalam belajar dan membelajarkan. Oke, bagus. Jadi seni atau keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru atau pamong dalam aktivitas belajar mengajar, pembelajaran. Keterampilan menguasai kelas, keterampilan menguasai siswa, keterampilan di dalam penyampaian materi, keterampilan di dalam pengelolaan media, ya, interaksi dengan siswa, kemampuan dia berkolaborasi, membantu, memfasilitasi, dan lain sebagainya. Itu. Jadi pedagogik harus punya keterampilan karena tugasnya mengajar, membelajarkan, harus terampil dalam belajar membelajarkan. Itu ya, Krisna ya. Cukup ya, paham? Oke, bagus. Nah, kita lanjut ke sini. Kalau tadi kita belajar tentang kompetensinya, sekarang kita lihat ruang lingkup dan kelompok sasaran pamong belajar. Ada beberapa ruang lingkupnya. Ini yang masuk di kita sebagai lulusan pendidikan luar sekolah nantinya. Jadi pamong belajar itu bukan hanya mengajar bidang studi, tetapi salah satunya beberapa hal ini, mulai dari merencanakan pembelajaran. Jadi kita itu merencanakan belajar, waktunya direncanakan, materinya disiapkan, medianya juga disiapkan, apalagi model belajarnya juga disiapkan, ruang kelas disiapkan. Ini perencanaan pembelajaran. Kemudian yang kedua, kalau sudah tersiapkan dengan bagus, dengan maksimal, ada kegiatan melaksanakan kegiatan belajar seperti saat ini kegiatan belajar. Maka pamong belajar juga melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ya. Satuan pendidikan non formal. Kita contohkan saja karena memang salah satu tugasnya adalah melaksanakan pembelajaran. Ya, yang tepatnya di satuan SKB, maka ada di situ pendidikan kesetaraan. Ya. Kemudian setelah kita melaksanakan pembelajaran, pamong juga bertugas mengembangkan sumber daya manusianya, SDM. Kemudian apa? Pengelola program pembelajaran. Pengelola program pembelajaran itu mengelola aktivitas program-program yang ada di satuan pendidikan non formal. Jadi belajar itu mulai dari merencanakan sampai evaluasi itu dikelola sebaik mungkin, ya, untuk menghasilkan siswa-siswa yang berkualitas. Kemudian partisipasi masyarakat. Nah ini partisipasi apa? Misalnya partisipasi keikutsertaan masyarakat. Pamong itu berpikir juga agar pembelajaran non formal itu ada keterlibatan masyarakat, ya kan, untuk mendukung, berpartisipasi, membantu proses aktivitas program pendidikan non formal. Salah satunya adalah paket tadi, seperti itu. Kemudian evaluasi dan pemantauan. Pamong belajar melakukan evaluasi atau memantau, gitu ya. Nah, sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Yola? Tadi kan ada ruang lingkup sama kelompok sasaran. Nah, bagaimana pamong belajar itu melakukan pendekatan pembelajaran mereka untuk memenuhi kebutuhan dari kelompok sasaran tersebut, Pak? Oke, melakukan pendekatan
untuk memenuhi kebutuhan kelompok sasarannya, gitu ya. Contohnya misalkan tadi programnya pendidikan paket, kelompok sasaran berarti masyarakat putus sekolah. Pendekatan apa yang dilakukan agar mereka bisa terpenuhi kebutuhannya? Dia mau coba merespon dari temannya sebelum kita jelaskan apa pendekatan-pendekatan yang ingin dilakukan oleh kita. Apa? Ini kan mirip dengan identifikasi kebutuhan, melakukan identifikasi kebutuhan kelompok sasaran, sehingga nanti dia bisa mengikuti program yang ditawarkan seperti paket A, B, dan C. Ya, ada misalkan pendekatan kewilayahan, ada pendekatan personal, ada pendekatan ketokohan, gitu kan. Kemudian ada pendekatan kebutuhan, itu harus dilakukan. Ya, pendekatan ketokohan misal, kita kan harus melakukan pendekatan identifikasi kepada tokoh-tokoh, ya kan? Kita kan udah observasi kan, pernah observasi ke lapangan. Kita melakukan pendekatan ketokohan. Ke siapa kalau di desa? Ke kepala desanya. Kepala desanya kita tanya, di desa X itu ada nggak anak-anak yang putus sekolah? Ya kan? Ternyata punya, ada sekian orang. Berarti kita sudah punya data. Nah, dari situ kita sudah bisa memulai mengidentifikasi kebutuhan anak putus sekolah tadi berapa, apa saja yang dibutuhkan, barulah kemudian nanti kita berikan solusi, tawarkan kebutuhannya. Itu salah satu bentuk pendekatan yang bisa kita lakukan. Kalau begitu kita lanjut ke materi berikutnya, masih tentang pamong belajar, yaitu apa mekanisme kerjanya atau pola kerjanya atau jenis-jenis daripada pamong belajar itu, ya. Oke. Misalkan yang pertama ada pamong belajar terampil. Apa sih pamong belajar terampil? Ada yang mau coba merespon? Silakan. Oke. Terampil dalam menyelesaikan tugas, ya, terampil dalam mengembangkan programnya, terampil di dalam kepribadian, kompetensinya tadi, ya. Terampil untuk mengevaluasi programnya sampai perencanaan hingga evaluasi. Dia terampil, dia cakap sesuai dengan kompetensinya. Jadi jangan sampai kita menjadi seorang pamong belajar, ya, yang tidak memiliki keterampilan. Itu secara fungsionalnya. Tetapi kalau secara substansinya itu pamong belajar terampil itu ini lebih kepada jenjang karirnya, ya. Ada pamong belajar terampil, ada pamong belajar ahli. Berikutnya ada fasilitator pemberdayaan masyarakat, pendamping, fasilitator, ya kan? Ada nggak saudaranya, temannya, atau mendengar kata fasilitator pemberdayaan? Sering dengar, ya? Oke, apa itu fasilitator masyarakat atau pemberdayaan masyarakat? Adalah seorang yang memiliki peran penting dalam membantu mengembangkan kemampuan dan potensi mereka ini masyarakat. Nah, beberapa permasalahan itu ruang lingkupnya apa? Misalkan ini pendampingan, itu kerjanya fasilitator. Kemudian memberikan pelatihan, pengembangan kapasitas, kemudian pendekatan partisipatif, mengadvokasi, mengelola sampai kepada mengevaluasi. Nah, ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh fasilitator. Misalkan ada mengembangkan program pendidikan masyarakat. Kemudian program kesehatan masyarakat yang tadi dibilang kesehatan lingkungan, sanitasi, fasilitas MCK umum dan lain sebagainya, ya. Kemudian program-program ekonomi masyarakat, UMKM, kemudian kelompok-kelompok pengrajin dan lain sebagainya untuk melakukan peningkatan program. Kemudian pengembangan sosial yang tadi, masalah sosial, ada anak-anak jalanan, kenakalan remaja, ya, dan lain-lain. Itu semua kita bagian dari aktivitas pemberdayaan. Kemudian bagian teknologi masyarakat juga sekarang ini teknologinya sangat berkembang, ya. Kita sebagai fasilitator nggak bisa lepas dengan namanya teknologi. Kita harus memberdayakan masyarakat berbasis teknologi. Kemudian informasi juga sama, lapangan kerja sampai ke pertanian sampai kepada bidang-bidang yang lain. Artinya ruang lingkup kerjanya sangat luas. Namanya memfasilitasi masyarakat agar menjadi mandiri dan berdaya. Nah, sampai di sini sebelum kita masuk kepada tahap berikutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan fasilitator pemberdayaan masyarakat? Ada? Sudah paham semua kira-kira fasilitator pemberdayaan masyarakat? Paham, ya?
Baik, saya pikir itu pertemuan kita hari ini ya. Kalau memang tidak ada lagi tanyakan, semoga bisa dipahami dua tema materi hari ini, yaitu profesi pamong belajar dan profesi fasilitator pemberdayaan. Baik ya. Sebelum berakhir perkuliahan ini, karena sudah sangat banyak materi yang disampaikan, saya ingin lihat seberapa ingat kalian tentang materi tersebut. Silahkan coba keluarkan kertasnya masing-masing untuk kita selesaikan. Ada sedikit kuis ya, mencoba membuat tentang apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh pamong belajar. Ya, setelah saya cek, oke, sudah dibuat ya, sudah menyelesaikan kuisnya. Jangan lupa kuisnya disimpan, scan nanti untuk diupload di e-learning ya. Pembelajaran kita hari ini mungkin sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat, tetapi tidak akan maksimal jika kita sama-sama tidak menyimpulkan materi pada hari ini ya. Secara sederhana kesimpulannya adalah profesi pamong belajar dan profesi fasilitator pemberdayaan masyarakat itu bagian dari hal yang penting dari pendidikan luar sekolah, yang tugasnya adalah melakukan perencanaan, melaksanakan kegiatan, melakukan supervisi monitoring, melakukan evaluasi sampai memberikan advokasi kepada kelompok sasaran. Baik itu program pendidikan kesetaraan, kepemudaan, program-program pemberdayaan perempuan, pemberdayaan lansia, ataupun berbagai bentuk program pemberdayaan lainnya. Ya, saya pikir itu. Terima kasih banyak pada hari ini. Semuanya sudah ikut partisipasi. Mudah-mudahan materinya bisa diingat-ingat lagi. Ya, kita akhiri saja pada perkuliahan hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan informasi dari mata kuliah yang saya ampu dan kegiatan praktek mengajar di kelas untuk mata kuliah profesi PLS. Semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Akhirnya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.